tanpa kontak langsung atau bahasa Inggrisnya namanya remote sensing. Nah, kalau untuk
dan jauh ini salah satunya adalah sensor. Apa tuh sensor? Untuk Baca. ya, macam deteksi atau merekam ya. Jadi ini alat rekamnya, merekam objek yang ada di bawah pakai si sensor ini. Terus juga sudah Ibu jelaskan, citra itu ada citra foto dan citra non foto. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian ini. Nah, ke interpretasi citra. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih. Di manakah lokasi rumahmu? Ada nggak di sini yang rumahnya deket banget sama sekolah? Mana? Mana Fadil? Di rumahnya di mana dia? Samping sekolah. Kira-kira Fadil bisa nggak nunjukin rumahnya di citra satelit yang dari Google Maps yang biasa kita lihat? Kita suruh Fadil tunjukin ya. Oke. Pohon banyak. Nah, sini dia, maju dia, ke depan dia. Ini ada bacaannya nih, kebetulan kalau di Google Maps itu ada tulisannya ya. Nih, kita posisi di SMA 94 Jakarta nih Dil. Nah, ini lapangannya nih Dil. Nah, kira-kira ini Jalan Kampung Malang. Nih yang ke arah stasiun, kira-kira rumahmu di mana dia? Gimana? Gimana coba? Ini gerbang 94 di sini kan nih? Ya kan? Dari sini nih, gerbang 94. Rumahmu yang mana berarti? Masuk gang nih? Ke sini? Emang ada gang sebelah sini? Itu mah Coba yang tahu kan? Sini, tunjukin Fadil. Fadil bingung rumahnya nih, coba kira-kira. Lihat coba nih. Gerbangnya kira-kira yang mana? Empang dah. No, empang, ada empang. Ini masjid 94 bukan sih? Nah, mana? Nah, nih jualan. Terus di sebelah mana rumahnya Fadil? Sini, di dekat kan parkiran motor. Nah, sini yang mau rumah Fadil nih. Kok tahuan kamu sih? Jualan di sebelah. Oke, bisa nunjukin berarti ya. Kalau tadi Fadil agak bingung nih. Di sini Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti belum paham. Kalau misalnya belum paham, ya inilah kita soalnya sekarang nih. Biar kita tahu objek-objek yang ada di sini, kita harus belajar yang tadi tuh, interpretasi citra. Nah, ini adalah salah satu bentuk citra satelit yang kalian sering lihat ya kalau kalian pakai Google Maps. Kalau kalian suka ngeklik tuh ada pilihan optionnya, apakah mau yang maps biasa, yang basic, atau yang satelit. Itu bisa diklik nih, nanti tampilannya seperti ini nih ya. Kalau jadi kayak ada atap rumahnya, tapi atap rumahnya Fadil kayaknya nggak kelihatan ya. Ketutupan pohon-pohonnya ya. Ya, di sini sekitaran sini. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang interpretasi citra. Ada pertanyaan sebelum kita masuk materi? Ya, oke, langsung aja kita masuk ya. Untuk interpretasi citra, apa sih yang dimaksud dengan interpretasi citra? Di sini sudah digaris besar banget, kaget sampean. Sorry ya. Oke, apa yang dimaksud dengan interpretasi citra? Nah, itu bisa dilihat sudah Ibu bukan garis bawahi, apa namanya? Ibu tandain merah ya. Mengidentifikasi. Apa sih mengidentifikasi? Itu tuh kayak kita mengidentifikasi itu kayak mengenali gitu loh. Kita jadi tahu, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini. Itu namanya identifikasi gitu ya. Jadi interpretasi citra itu maksudnya adalah mengidentifikasi suatu objek pada permukaan bumi ya, tepatnya dari hasil citra tadi. Dan untuk hari ini yang mau kita praktekin itu adalah citra satelit pada foto udara atau citra untuk menilai arti penting objek tersebut. Jadi objek tersebut kira-kira apa sih? Itu apakah itu sekolah, apakah itu rumahnya Fadil gitu kan, apakah itu sekolah kita gitu kan, apa itu sekolah tetangga gitu kan, apakah itu masjid segala macamnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari interpretasi citra. Unsur-unsur itu maksudnya apa sih? Melalui ini nih ya, melalui unsur-unsur
satu-satu ya. Yang pertama adalah unsur rona. Rona ini berkaitan dengan kecerahan warna. Kalau kalian pernah main filter IG, ya, yang tadinya mukanya belum glowing gitu ya, jadi ketawa-ketawa ya, kebanyakan pakai filter IG yang biasanya padahal kita biasa aja, setelah ronanya agak digedein dikit jadi cerah glowing ya. Berarti gak usah skincare ya, filter IG aja, jangan ya. Jadi itu rona itu tentang kecerahan, apakah dia cerah atau gelap ya, berkaitan sama kecerahan. Kemudian adalah bentuk. Jadi setiap objek itu punya bentuk tertentu. Ada yang bentuknya mungkin bulat, ada yang bentuknya kotak, persegi panjang, ya kan, trapesium, ada yang uyek-uyekan gitu kayak mungkin. Bukan uyek-uyekan sih, mungkin bentuknya berbeda. Nah, kemudian ada yang ukuran. Kalau ngomongin ukuran berarti apa nih? Besar dan kecil, panjang, pendek. Panjang lebar itu perkalian luas matematika, panjang lebar bukan ya? Panjang atau pendek gitu kan ya, ini ukuran tuh. Terus kemudian pola itu ya, waktu itu ingat nggak, kita kan sudah belajar konsep biografi ya, salah satunya adalah pola ya kan? Jadi menunjukkan suatu pola gitu. Terus ada tekstur. Kalau ngomongin tekstur itu ada kasar, ada halus. Coba tekstur aja nih. Nah, kalau yang perawatan masih halus ya. Lembut ya, dia beneran megangin ini bisa lembut. Lucu banget. Oke, lanjut lagi. Kemudian bayangan di sini maksudnya dia ada bayangan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia ada bayangan, kemungkinan dia adalah sesuatu yang tinggi. Bisa jadi gedung tinggi ya, atau misalnya suatu bangunan tinggi gitu. Tapi kalau nggak ada bayangan, biasanya dia ya kecil aja gitu ya, pendek gitu. Terus asosiasi, jadi ada objek sekitar nggak yang berkaitan di situ? Kayak misalnya kalau misalnya lapangan bola, biasanya kaitannya ada apa? Ih, coba ya. Apa? Gawang, betul. Ada gawangnya ya? Atau garisnya bisa, atau itu bangku penontonnya ya? Ya kan, kelihatan gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya contohnya hutan mangrove, pernah tahu hutan mangrove? Mangrove pernah kesana kan? Pernah nggak? Kalau kasihan besok jalan-jalan topik ya, deket kan topik kan? Iya. Kalau misalnya hutan mangrove berarti berasosiasi sama pantai. Itu situs deh, sorry maaf. Kalau misalnya terakhir adalah situs. Kalau situs itu kayak tadi hutan mangrove, terus berasosiasi. Sekitarnya ada apa? Oh, pantai ya, pantai saja di situ ada hutan mangrove. Seperti itu ya. Jadi dilihat sekitarnya. Gitu ya. Kalau misalnya 94, kira-kira sekitarnya apa? Empang, terus pabrik tempe ya? Home industri tempe ya? Bukan pabrik tempe ya? Iya, kayak gitu. Oke, satu-satu nih yang tadi gue bilang, ini adalah tone atau rona, kecerahan. Nih, apakah dia pasti gambarnya bakalan seperti ini? Ada yang agak lebih gelap gini, ada yang lebih terang. Nah, terus, ini bentuk. Kira-kira ada yang tahu ini bentuk apa? Tahu dari mana? Kenapa itu? Kenapa kamu bisa tahu ada stadionnya? Mungkin apa ya? Mungkin nggak kalau ini sekolahan? Enggak ya. Selain bentuknya oval, ukurannya bagaimana menurut kamu? Besar ya. Nah, ini juga nih. Ada dua kotak, sama-sama kotak nih. Tapi yang satu besar, yang satu kecil. Kira-kira yang ini apa? Yang ini apa? Persegi panjang kayak gini, kotak doang, mungkin nggak rumah? Nggak, kira-kira apa nih? Pinter! Tuh, pabrik. Tuh, berarti dari bentuk dan juga ukurannya disatuin, jadi kamu bisa menginterpretasi. Kamu perlu kesini nggak? Nggak, jadi nggak perlu kontak langsung. Oke, tapi kamu udah bisa tahu kalau itu adalah pabrik. Kira-kira kalau yang kecil ini, yang kecil-kecil, kotak-kotak kecil ini, rumahan ya, rumah ya, pemukiman penduduk seperti itu. Selanjutnya ini pola, bisa dilihat nih. Di sini kotak-kotak nih, polanya, ya nggak? Rapi, tersusun, kotak-kotak ini aut-autan, ya nggak? Polanya agak berantakan. Kira-kira yang sebelah ini sama-sama vegetasi nih. Kira-kira ini apa? Ada yang bisa jawab?
biar nggak tersusun rapi kayak gini gitu. Terus juga ada tekstur. Nah, bisa dilihat lagi dengan gambar yang sama. Yang ini yang dikatakan teksturnya halus. Nah, ini dikatakan teksturnya kasar. Kira-kira kenapa dia bisa kasar? Nggak pakai skincare, bukan nggak pakai skincare ya, bukan. Dia kasar ini karena pucuk pohonnya ya kan gitu, beda-beda kayak gitu. Nah, ini bayangan. Ini yang sebelah sini nih ada gerak nih di sini nih. Jadi kemungkinan ini adalah perbukitan atau pegunungan di sini bisa jadi ya. Kalau di sini nggak ada bayangannya nih, berarti bisa jadi di sini ketinggiannya sama, nggak ada daerah yang lebih tinggi karena nggak ada bayangannya ya. Terus asosiasi bisa dilihat di sini ada mangrove, asosiasinya sama apa namanya? Oh sorry, di sini ada daerah pantai, soalnya di sini daerah pantai, terus makanya di sini ada mangrove nih di sekitar sini nih. Dia berasosiasi sama mangrove soalnya dia di daerah pantai. Nah, terus yang terakhir lagi situs itu hampir sama kayak asosiasi tapi jangan salah ya. Jadi kalau situs itu lebih ke place-nya, tempatnya, asosiasi itu kayak objek lain yang mendukung itu gitu. Ya, itu bedanya, tapi hampir sama. Sampai sini untuk interpretasi citra ada pertanyaan? Ibu memang ngejelasinnya simpel aja karena nanti kalian akan langsung lihat melalui lembar kerja yang akan diberikan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas? Oh itu kita mending langsung coba aja ya. Oke, sebentar. Ibu sudah bagikan kelompok. Nah ini kelompoknya, silakan kalian dibaca kalian dapat kelompok mana, kemudian bisa disusun ya kelompoknya biar gampang karena di sini cukup banyak siswanya. Tadi ibu juga udah sempat ke data siapa aja yang punya laptop ya, jadi sudah ibu pastikan 5 kelompok ini masing-masing sudah dapat laptopnya. Jadi kita susun bangkunya enaknya ini kali ya, meja. Jadi bangku yang ini dikeluarin, terus meja 4 ini disatuin. Karena kan 7 orang ya banyak banget kan. Nah sisanya mengelilingi meja itu gitu aja ya. Nah berarti ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2 biar ada space-nya, nggak terlalu mepet sama kelompok 1. Ini kelompok 2 digabungin mejanya ya. Terus itu kelompok 3 jebret. Ini kelompok 4 di sini bisa nih. Ya. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Sama kelompok 5 ya. Satuin. Kelompok 5 sini aja nih. Kelompok 5. Kelompok 4 di sini deh. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya, ini ya. Oke, silakan ke kelompok yang masing-masing. Ayo bergerak semuanya. 1, 2, 3, begini. Kelompok 1. Ini kelompok 2 nih, bisa di sini nih, kelompok 2. Kelompok 3 di sana. Kelompok 4 di belakang situ. Nah, ini kelompok 5. Kayaknya kalau kelompok 5 di sini. Aman. Di sini aja. Ini jadi 1. Iya, yang kelompok 5. Bangkunya di sini. Bangkunya yang ditarik ya.
Salda, masing-masing kelompok apakah sudah dikirim? Sudah dapat LKPD-nya? Nah, silakan dibuka. Nah, ini walaupun per kelompok, tapi masing-masing orang bisa buka LKPD-nya. Di handphonenya juga bisa buka. Nah, di sini ada space yang bisa kalian ketik ya. Ini ditulis nama anggotanya siapa aja. Ya, nama anggotanya siapa aja. Di bagian anggota kelompok. Nah, untuk aktivitasnya itu ada 2. Ada nomor 1 dan ada 2. Untuk yang nomor 1 bisa dilihat, digeser ke bawah. Di scroll ke atas ya berarti ya. Di scroll ke atas. Nomor 1 itu ada link video sama link penyimpanan. Ya. Kalau link video ini adalah tutorial kalian buat cara untuk sesuai dengan instruksi di sini. Ya, instruksinya itu disuruh ngapain? Buat titik lokasi. Buatlah titik lokasi pada Google Maps ya. Dari salah satu anggota kelompokmu yang rumahnya belum terdeteksi. Ya. Pertanyaan ibu, kenapa ibu kira-kira ibu meminta di sini untuk kalian bikin titik lokasi? Sekarang pertanyaan ibu adalah, selama ini coba kalian itu kalau misalnya di Google Maps ya, titik rumahnya sudah sesuai atau belum? Kalau mesen-mesen Shopee Food, GoFood, ada yang pernah mesen online nggak? Belanja online? Nyasar nggak? Ada yang nyasar ya? Paling yang paling sering nyasar paling Gojek ya? Iya. Paling Gojek ya. Tapi kalau misalnya apa tadi? Kalau belanja online kan kalian nulis ininya ya, alamatnya ya, jadi nggak akan nyasar. Tapi kalau GoFood ya kan itu kan sesuai titik ya. Makanya kan abangnya suka nanya ya, sudah sesuai ya kan titik jemputnya gitu ya? Iya. Nah kita mah sudah aja padahal nggak tahu ya. Nah itu, nah karena tidak tahu tersebut makanya apa namanya kita mencoba untuk yuk kita praktekin nih dengan pengetahuan kita belajar di geografi ini ya, dan juga dengan teknologi yang ada. Ayo kita bantu abang-abang Gojeknya juga gitu. Dan itu akan memudahkan kalian juga. Dan ini membantu kalian jadi tahu nih objeknya yang ada di sini ya. Jadi kalian jadi bisa menentukan, oh rumah aku ternyata yang ini ya. Dengan apa? Dengan cara menginterpretasi si Google Maps tadi. Tapi Google Maps-nya nanti ketika kalian buka diiniin ke satelit ya. Apanya? Fiturnya ganti yang satelit ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk memastikan lagi mau yang biasa juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah itu tujuannya. Caranya gimana sih Bu? Kamu bisa scan link ini. Nah ini adalah video tutorialnya buat nambahin titik di situ. Jangan salah naruh titiknya. Ya, jangan di rumah tetangga. Ya, apalagi di rumah mantan. Ya. Jangan salah titik ya. Nah ini bagaimana Bu? Apakah semua kelompok? Apakah semua anggota? Itu enggak. Salah satu aja. Itu yang kira-kira paling sering nyasar. Yang masih benar-benar nggak tahu rumahnya gimana gitu ya. Bisa di itu atau didiskusikan siapa boleh gitu. Bu kalau misalnya aku mau 2 boleh nggak Bu? Aku pengen sekalian punya aku boleh. Ya maksimal 2 aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya nanti setelah selesai di screenshot ditaruh ke sini nih. Padlet kita udah pernah main Padlet kan? Masih ingat kan? Upload foto yang kemarin disuruh upload foto yang benar malah upload foto sama pacarnya sama kucingnya. Iya. Upload foto selfie pakai filter unyu lagi. Ya. Jadi ini tinggal diupload ya hasil kerjanya. Jadi kita via online banget, kita paperless untuk hari ini. Oke. Selanjutnya bisa scroll ke bawah lagi. Kalau ini berkaitan dengan Google Earth. Kalau tadi Google Maps, kalau ini pakai Google Earth. Ya. Nanti di sini kalian akan menandai suatu objek atau misalnya mendelineasi suatu objek juga boleh, gitu ya. Lalu kalian interpretasikan. Diberikan deskripsi itu apa objeknya dan kenapa kamu misalnya itu sekolah Bu, kamu tahu dari mana itu sekolah. Ya. Nah, nanti proyeknya bisa dibuka, bentuknya bakalan seperti ini.
Nah ini contohnya seperti ini. Ya, nanti poligonnya seperti ini. Ya. Nanti Bu nge-save-nya gimana? Dia akan ke-save otomatis. Jadi nggak usah khawatir nge-save manual atau save as image, enggak. Nanti akan Ibu ceknya dari situ. Kalau lewat handphone kalian nggak bisa kasih tanda, kalian nggak bisa ngegambar line di situ. Jadi bisanya di laptop. Nah itulah fungsinya laptop ya. Oke, bisa dimulai? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau gitu silakan dimulai sambil kita mendengarkan azan ya. Silakan dimulai, silakan disediakan, silakan mengerjakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke Ibu, oke? Nih, ini lumayan. Amin. Bing, rumahmu aja Bing. Amin, iya benar. Masjid Jami Darul Muqaddim. Di situ tuh, Mel. Enggak. Video cuma lu. Ini kali. Tor mana pada? Ada itu rumah lu. Well. Mau udah ditonton diri?
Ngomel, dia mah diskusi tapi ngomel. Jangan ngomel diskusinya. Makan bagi-bagi. Gak apa-apa kalau di ibu boleh makan aja snack silakan. Tapi bagi-bagi sama jangan makan berat ya. Bagi-bagi loh, ya. Jauh amat. Ya. Sabar ya. Ntar kalau misalnya udah, bisa kan? Nah ini yang di screenshot. Nah nanti kamu jelasin apa ini? Ini kamu jelasin ya. Aku nanti ini yang di screenshot ada yang tadi yang skenario kedua ada kan yang pendek. Nah itu ditulis kelompok siapa itu rumahnya siapa ya. Studio aja asik mainan Google Maps. Ini kelompok siapa? Siapa yang dapat tulis siapa lagi? Kakak. Tadi suruh dia suruh. Ini kakak sama Davi ya. Nah ini rumahnya siapa? Iya Indra sama satu lagi. Ayo. Nanti yang dipresentasiin satu aja. Kalau udah, nanti akan ada memberi
Di Google Maps ya, bukan di Google Earth. Kalau yang kedua baru pakai Google Earth. Iya, ini bisa bukan Google Maps kok. Laptopnya. Iya makanya Bu. Saya udah dibikin kata host gue. Sudah di screenshot belum? Ini. Ya, satu aja berdua. Udah pada nonton videonya belum? Nonton videonya dulu. Kasih tahu videonya. Jadi yang kedua harus dibiayain. Dan yang selesai. Maka jadi klik aja sayang bumi ya. Mana yang mana yang mulai? Mulai. Iya. Coba. Jadi kan mendapatkan Alah pantesan. Ini di Google Maps. Ya Allah, si kuabat. Iya, kalau ini ini nomor 2. Saya dia selfie. Biar kalau misalnya nggak tahu posisinya lagi di mana, ada di oh nih, kerja ini nih. Oke. Mana lokasimu di mana? Belum. Ya, tuh. Wih, dan coba kamu coba. ada nggak lokasi? Kamu mau deteksi lokasi itu. Udah. Ini video kan? Nampak kan? Ya, cari dulu aja Tuh, cari lagi. Jadi kita Rupanya tahu Bu.
Apa? Lucu. Apa? Samping rumah nomor 8. Samping rumah nomor 8. Mentang-mentang nomornya 7 sampai rumah nomor 8. Ini nomor 10. Gimana udah bisa belum? Udah apa berarti itu kan ada patokan nih. Enggak usah itu mah. Sampai rumah lo. Sudah bisa menentukan titik? Ada yang mau ngerjain? Ini yang 2? Coba lihat ya. Pabrik. Kelompok 3. Ini masih diedit atau yang ini kesalahan? Mana kelompok 3? Oh, ini bukan rumah Indra ya? Ini kan yang kalian tandain? Bukan. Itu kita. Itu kita. Itu Bu, kecil Bu. Ini. Ini bukan siapa? Bukan. Oh, ini nama teman-teman tuh. Ini kamu nih, kamu 3. Ini nama Indra. Indra mana? Ini nama Indra. Iya. Yang ini. Iya. Ini. Itu apa yang begitu? Tapi ini
Iya mau yang mana sih? Lu bodoh ya? Video bisa dapat sendiri di dashboard.
Ayo yang kedua. Stasiun belum stasiun. Ibu mau tanya apa? Untuk investasi kerja itu kayak gimana? Bentar ya. Linknya itu gini. Coba mana ya kakak buku mana? Yuk, siapa yang mau nomor 1? Kelompok merah kan? Kelompok merah ya? Iya. Kelompok Rangga apa kelompoknya Mariana? Nomor 1 Indra, gimana? Iya. Ya kasih tahu, kamu tadi pakai apa namanya? Kamu tadi nyari punyanya siapa? Rumahnya siapa? Nyari rumahnya siapa? Oh, terus dikasih tahu, Ami, alamatnya di mana? Benar. Ini benar. Kenapa kamu tahu itu punya Indra? Ya. Oke, berarti selesai ya. Nomor 1 itu kelompoknya. Bu, perasaan nggak bisa di-publish, Bu. Satu ngomong. Berapa? Oke. Nomor 1 akan dijelaskan oleh kelompoknya Mariana. Udah nggak, Raka? Nomor 1 ya. Nah, itu kan baru satu lokasi, satu titik lokasi. Berikutnya kelompok ini ya. Kelompok ini ya. Kelompokku ya. Kelompokmu. Dua. Oh ya, 2 jam 6 pertama. Ya. Oke, kelompok Mariana coba kelompoknya dulu. Masih nomor 1. Iya. Ya, gimana? Awal lagi dulu. Paling miskinnya. Kan nomor 1 yang kamu kerjain. Ini nomor 2. Dika datang. Lari dulu, nggak jadi maju. Bill siapa? Apa? Yang mana? Iya, buat lihat hasil. Nasi goreng masuk. Tawarin ya. Dulu.
Yana, Bu. Berarti kamu yang kedua nih. Mariana mau maju, Bu. Mariana mau maju. Serius. Mariana maju dah. Ini tadi nggak ada yang mau maju, sekarang rebutan maju. Gimana sih? Benar. Mariana jadi yang mau maju apa enggak? Maju. Yang dua, berarti kamu tetap yang nomor 2 ya? Kan? Itu nomor berapa? Kenapa? Buat spesifikin kasih tahu. Kamu tahu dari mana kalau ini rumahnya? Dari alamat, dari spesifik. Dari alamat, bukannya dari pengamatan. Oh, dari sekitar apa aja? Itu tadi masjid Al-Ikhlas sama Bagi yang kelompoknya belum selesai, silakan dilanjutkan. Ya, sambil nunggu kita akan lihat presentasi dulu nih dari kelompok berapa? 3 ya? Dari kelompok 3 yang akan diwakilkan oleh Mariana. Silakan Mariana. Yang mana kelompok kamu mau jelasin ini? Indra kelompoknya Fadil. Indra, oke. Nah, nih. Coba dijelaskan. Gua pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit dari aktivitas 1 yaitu mengamati salah satu rumah dari anggota saya yaitu Indra Losmana. Berikut adalah tampilan dari Google Maps yang tadi kami amati. Untuk spesifiknya dari segi alamat dan alamat rumah Indra itu ada di Jalan Jatika nomor A6 RT 2 Kecamatan Kosambi, Kota Jakarta Barat. Nah, dari hasil pengamatan sendiri untuk sekitarnya itu kami tahu itu rumah Indra adalah dari lokasinya yaitu dekat dengan Musola Al-Ikhlas, terus Masjid Al-Wahab dan pemakaman umum yang ada di sekitar rumah Indra. Oke. Titiknya apakah sudah tepat? Sudah. Sudah tepat. Bukan rumah tetangga yang dititikin? Bukan. Terus juga kami juga udah screenshot teman-teman. Oh, sudah di screenshot pakai Google Street ya? Jadi sudah dipastikan kalau itu adalah rumah Indra. Oke. Gimana Indra nih sekolah yang punya rumah sudah benar ya? Jangan rumah tetangga yang dikasih titik ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, yang kedua, kelompok 1 yang akan diwakili oleh siapa? Mana kelompok 1 belum di? Gimana nih? Dilanjut belum ini?
panggil itu rumah apa? Karena posisinya itu depan rel stasiun Kalideres. Ini rumahnya Dava mau Christian, gue tau kan. Oke, terus? Iya, terus Iya. ada patokan-patokan lainnya kayak ada warung makan, ngomong kayak ada ini kayak padang, Nasi padang. Kamu udah bikin di situ? Udah diajukan ke gue. Nah, berarti besok kalau bikin kalau mesin GoFood nggak nyasar lagi ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih selamat kembali. Ayo kelompok 5. Mana kelompok 5 belum dikirim? Ayo kelompok 5. Mana? Tahu gimana sih? Kamu kan ada, sini. Dikirim ke siapa? Miskin dia. Terus dia fotonya yang tadi dikirim. Nah, yuk. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah ini kok nggak jadi bergabung nih kamu sini. Ngecas laptop. Laptop nanti bisa pakai laptop ibu ya yang nomor 2 ya. Udah selesai kan? Kok belum? Nomor 2 kan udah selesai tadi. Udah? Ini nanti di-upload dulu ya. Oke. Sambil nunggu kelompoknya Dio, kita mau kelompok Almas dulu apa kelompok Raka? Almas, Raka bu, Raka. Raka yang bisa maju nggak? Raka bu, biar tahu Raka ini. Apa mau maju kelompoknya Regina lagi? Nomor berapa bu? Nomor 2. Raka. Ada kamu ready? Nggak usah dibawa laptopnya. Ready? 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 Oke. Mari kita panggil untuk kelompok 2 yaitu perwakilannya siapa? Boleh satu boleh? Boleh, Amel sama Ocha. Ocha sendiri, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini ya kelompok 2 ya? Ini kelompok 2? Iya, Bu. Oke, kita lihat hasil kerjanya ya. Almas. Kantor wali kota. Nah, oke semuanya bisa perhatikan dulu yang kelompok sana bisa fokus ke sini dulu, ya, boleh? Oke, sambil kerjain gak apa-apa kalau rusak, oke? Bisa dilihat ini adalah hasil pekerjaan nomor 2 disuruh ngapain tadi? Menginterpretasi suatu objek ya, lalu ditandai ya. Oke, sekarang kita akan memperhatikan hasil kerja dari kelompok 2 yang akan diwakilkan oleh Ocha. Silakan dijelaskan Ocha ada apa aja di situ? Apa yang kamu interpretasikan? Oke teman-teman, jadi kami Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalia Maharani. Saya akan menjelaskan kembali hasil kerja kelompok 2. Jadi kami menginterpretasikan objek, yaitu objeknya kantor wali kota Jakarta Barat. Di sini berbentuk kotak, yaitu persegi panjang. Nah, ukurannya itu besar. Asosiasinya itu jalan besar, karena di sini itu jalan besar, di sini juga jalan besar. Bayangannya itu bayangan gelap, karena ini ada gedung-gedung tinggi. Polanya itu terarah
Kasih tepuk tangan buat yang diinterpretasi oleh kelompok outside dan kawan-kawan adalah kawasan Triana Objeknya kawasan kantor wali kota Jakarta Barat. Dia bisa tahu kalau ini kantor wali kota dari mana, ada namanya ya. Tapi kayak dibuktikan lagi dengan menginterpretasi ada apa aja di sini ya. Ternyata di sini ada gedung tinggi. Tahu dari mana gedung tinggi? Bayangan. Ya, ada bayangan, betul. Terus ada vegetasi juga. Tahu dari mana? Oh, tekstur. Teksturnya kasar ya. Kemungkinan ini adalah pohon-pohon ya kan untuk penghijauan mungkin di daerah situ. Terus dibilang juga, Bu, polanya teratur. Nggak heran polanya teratur karena dia adalah kawasan kantor wali kota. Ada nggak kalau misalnya dia itu kawasan perkantoran pemerintahan tapi acak-acakan? Mungkin dempet-dempetan, sumpel-sumpelan gitu nggak? Nggak ada kan? Nah, makanya nggak heran kalau misalnya ternyata yang diinterpretasi ini, oh ternyata ini pemerintahan, ya kan? Wali kota Jakarta Barat. Oke. Terus juga di sini bilang kalau di sampingnya ada jalan besar Bu asosiasinya. Iya, memang di pusat kota Jakarta Barat lah ya. Bisa dibilang pusat kota Jakarta Barat nggak sih? Iya lah ya. Jadi pusat kan di sini ya. Iya. Terus juga apa lagi nih? Ukurannya Bu, gedungnya ya. Ada yang besar-besar ya. Oke. Terus bentuknya kotak untuk gedung-gedungnya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4, ready? Ready ya? Mana nih kelompok 4? Kelompok 4 ini diedit dulu kelompok 4. Mana belum selesai? Itu mana itu? Nah, pada nanya tuh itu apaan tuh? Ayo dijelasin ya kelompok 4. Makan deh. Dalker. Oh iya, aku. Oh, Sukowan lagi. Aku lupa lagi nama. Bentar ya. Saya sekolah. Saya kelompok 2. Kelompok 4. Oh iya. Username bisa nggak? Bisa? Ya, nggak tahu. Itu ada nggak pilihannya username? Email. Oh, Sukowanti 1010@gmail.com. Gimana ya kelompok 4 Neng? Ready Neng? Nggak bisa dikirim. Emang itu kagak dikirim Neng, kalau gambar. Mana? Itu kagak dikirim, itu nomor di situ, coba deh. Saya bingung mau ngirim mana. Itu emang nggak dikirim. Ya Allahumma. Itu nggak dikirim. Semuanya ya, semuanya. Tapi gue bilang nggak semuanya. Maksudnya yang bukan gambarannya yang warna, yang apa? Mana bisa ya? Itu mana bukan ukurannya? Ada, lawan, ya lawan. Gue tahu dari tapi gue tahu dari videonya. Gue penanya serius. Banyak yang suka sama yang kemarin Kalau orang diunjuk-unjuk kan biasa.
Objeknya yaitu stasiun radius. Kok kamu tahu itu stasiun Kalideres dari mana? Yang pertama ada bentuknya yang memanjang nih, stasiun kan nih. Terus yang kedua ukurannya yang panjang. Jadi bentuknya memanjang dan ukurannya panjang. Ada asosiasinya juga yang memiliki ada garis ini nah kalau biru. Dan ada kantor stasiunnya juga di sini. Dan ada rodanya bagian itu warnanya gelap. Bagian warnanya gelap. Nah itu sih asosiasi yang kita dari kelompok 4 sekian. Ini ada yang Udah? Kasih dulu kalian. Oke. Semuanya balik tadi. Tadi Dava sempat nanya itu apaan tuh? Gitu kan ya Dava ya? Dava nilainya kira-kira ini apa? Sebelumnya kontrakan. Apa yang dipilihnya kan? Kontrakan. Ternyata ini adalah stasiun Kalideres. Dari mana bisa tahu? Nah, dari ini ya penjelasannya tadi ya, hasil interpretasi dari kelompok 4. Katanya kalau dari bentuknya memanjang, Bu, bener nggak? Memanjang, terus juga ukurannya dia panjang, terus dia terasosiasi sama rel. Mana kira-kira relnya nih? Ini ya? Ya, ini ya. Nah, rondanya itu gelap di bagian rel ya. Terus juga ada, selain itu ada kantor stasiunnya yang
Harusnya kita ada evaluasi sebentar, tapi karena waktunya udah mepet, karena kita juga pastikan kalian nyoba-nyoba Google lagi dari Google Maps ya. Oke, jadi evaluasinya mungkin akan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Coba kita sekarang bikin kesimpulan dulu nih tentang interpretasi citra. Apa aja tadi interpretasi citra artinya? Kok apa aja artinya? Apa yang dimaksud dengan interpretasi citra? Simpulannya? Mengidentifikasi suatu objek melalui unsur-unsur interpretasi citra ya. Ada apa aja? Nah, kalau yang kalau yang tadi disebut tanpa kontak, kalau tanpa kontak itu pengertian dari penginderaan jauh ya. Kalau ini mengidentifikasi dari suatu objek, dari suatu citra ya. Betul. Apa aja nih? Nanti apa aja? Asosiasi apa lagi? Tekstur, oke. Untuk refleksi apa hari ini? Coba. Untuk refleksi hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini jadinya? Alhamdulillah. Interpretasi citra. Apa kamu belajar hari ini kan? Menyenangkannya beneran semangat kamu menyenangkan? Beneran nih? Coba apa yang kalian dapatkan nih manfaatnya nih gara-gara tadi kita belajar yang tadi? Bisa pakai aplikasi dulu. Bisa memakai Aplikasi. aplikasi untuk apalagi bikin tanda rumah, bikin map, bisa nandain rumah, apalagi mengetahui objek ya dari bentuknya, gitu kan? Ya oke, apalagi kira-kira udah tahu belum gimana cara nentuin titik rumah kalian? Udah tahu gimana cara gunain Google Earth? Udah bisa baca belum objek-objek yang ada di Google Earth tadi di citranya? Udah. Nah, ntar kapan-kapan ibu tes ya. Kira-kira bisa apa enggak ya interpretasi ya? Oke. Oke. Untuk pendalaman materi bagi yang nanti tesnya di atas KKN, kalian bisa mempelajari lagi ya dan juga latihan materi dari hari ini. Mungkin dengan ngecek-ngecek objek ya. Boleh duduk dulu Panji. Yang benar? Oke, terima kasih. Nah, bagi yang nanti nilainya masih kurang, bisa nonton video pembelajaran yang akan ibu kirim ke GCR, oke? Selanjutnya, yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya itu adalah SIG. Ada yang pernah dengar SIG? Nah, nanti kita akan belajar ya. Yang tadi kalian gunakan salah satunya Google Maps atau Google Earth itu adalah salah satu hasil dari SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, disediakan laptopnya ya, disediakan laptopnya lagi. Oke, terima kasih, selesai sudah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah keren banget tadi dan antusias banget. Saya apresiasi inian kalian. Jadi sampai kosan bareng ya. Saking bahagia ya. Tadi ada yang sampai download aplikasi ya, keren banget. Terus juga ada yang akhirnya belajar yang saya nggak ngerti Google Maps sama sekali, tapi dia mau nyoba, itu keren banget. Terus ada yang udah fasih ya, saking fasihnya soal nomor 2 dikerjain buat soal nomor 1 ya. Ya. Gak apa-apa, itu keren banget. Maksudnya udah oke banget. Mudah-mudahan ya, kalau dari ibu sendiri, semoga kalian itu benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang ada, terutama dalam ranah kegeografian ya, salah satunya yaitu Google Maps atau Google Earth itu bisa dimaksimalin gitu ya. Gak cuma sekedar cuma udah tahu aja gitu Google Maps aja tapi nggak pernah dipakai. Padahal di handphone udah dari bawaan kan, tapi nggak pernah dipakai. Terus Google Earth juga bisa kalian explore tuh. Tadi kalau nggak salah ada yang explore sampai negara Ukraina ya. Panji kalau nggak salah ya. Ukraina keren-keren tuh, rumahnya rapi-rapi gitu. Ya itu bisa kalian manfaatkan ya. Nah itu adalah salah satu produk geografi ya yang berkaitan sama geografi yang bisa kalian gunakan. Mudah-mudahan itu bisa benar-benar bermanfaat untuk kalian, bahkan untuk kehidupan saya. Oke? Itu aja dari Ibu. Terima kasih atas
Dava? Oke kawan-kawan, sebelum menutup materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan